Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama topik TIK. Kali ini kita membahas tentang pivot table dan pivot chart. Pivot table merupakan cara meringkas dan menganalisa data menjadi sebuah laporan sesuai dengan baris maupun kolom yang dipilih untuk mempermudah dalam melihat perbandingan, pola, dan tren pada sebuah data. Jadi, apabila kita mempunyai data yang sangat banyak, dengan adanya pivot data, maka kita bisa meringkas dalam bentuk laporan yang singkat berdasarkan data yang ada. Pivot chart adalah penyajian data visual dengan diagram yang mempresentasikan data dari pivot table. Misalkan kita membuat pivot table jumlah gaji pokok, jumlah dari tunjangan, dan total gaji berdasarkan jabatan, maka pivot chartnya akan kita buat berdasarkan pivot table. Jadi pivot chart tersebut bersifat dinamis dan akan saling terkoneksi dengan pivot table, sehingga ketika update data pada pivot table secara otomatis akan merubah bentuk pivot chart. Dengan membuat pivot chart pada pivot table, kita dapat melihat fluktuasi atau pergerakan data dengan menambahkan trendline pada pivot chart. Agar lebih jelasnya, marilah kita aplikasikan pada contoh soal berikut. Apabila kita dihadapkan dengan contoh soal sebagai berikut, maka penyelesaiannya adalah: terlebih dahulu kita beri nama tabel sumbernya dengan cara klik formula atau rumus, kemudian pilih tetapkan nama, kemudian ketik pada namanya nama tabelnya, selanjutnya blok ring tabelnya dan klik OK. Untuk mengisi jabatan, kita ketentuannya di sini jabatan, gaji pokok, dan tunjangan. Lihat dari tabel jabatan atau tabel gaji. Nah, karena tadi kita namai tabel sumbernya menggunakan tabel gaji, maka rumus yang kita isikan sama dengan VLOOKUP, buka kurung, klik sel kuncinya D5, kemudian saya ketikkan tabel gaji, kolom index number saya isikan kolom kedua, false, tutup kurung, dan kopikan ke bawah. Sedangkan untuk gaji pokok saya isikan dengan sama dengan VLOOKUP, buka kurung D5, tabel gaji, 3, false, tutup kurung, dan kopikan ke bawah. Sedangkan tunjangan saya isi dengan sama dengan VLOOKUP, buka kurung, sel kuncinya saya klik, ring tabelnya saya ketikkan tabel gaji, kolomnya karena tunjangan kolom keempat, maka saya ketikkan 4, false, tutup kurung, enter, dan kopikan ke bawah. Selanjutnya, untuk total gaji, ketentuannya adalah total gaji sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan. Maka saya isikan sama dengan F5 plus G5, enter, dan kopikan ke bawah. Untuk mengisi tanda tangan, kita lihat ketentuannya. Tanda tangan diisi dengan rumus, formula if, dan modulus didasarkan pada nomor urut antara ganjil dan genap berbeda. Maka untuk mengisi tanda tangan pada sel ganjil pada I5, sel I5, maka saya isikan rumus. Untuk nomor ganjil, kita padukan rumus fungsi if dengan fungsi hasil bagi mod. Pada nomor ganjil, kita isikan rumusnya sama dengan if, buka kurung, mod, buka kurung, kita klik sel kuncinya, yaitu A5, 2, tutup kurung sama dengan 1, klik sel A5 dan
tanda petik, titik, tanda petik, koma, tanda petik, spasi, tanda petik, tutup kurung, enter. Dan kita kopikan ke bawah. Untuk mengisi nomor urut genap pada tanda tangan pada sel J5, kita masukkan rumusnya sama dengan if buka kurung mod buka kurung, klik nomor urut pada sel A5, 2 tutup kurung sama dengan 0, klik A5 dan apit dengan tanda petik titik, apit dengan tanda petik spasi tutup kurung, enter dan kopikan ke bawah. Sedangkan untuk membuat pivot tabel, caranya adalah klik insert atau sisipkan, kemudian pilih pivot tabel sehingga muncul kotak dialog, kemudian pilih sebuah tabel atau rentang, kemudian blok tabelnya atau ring tabelnya, kemudian pada pilih tempat Anda ingin meletakkan laporan pivot tabel, klik lembar kerja baru, kemudian klik OK, sehingga akan muncul sheet baru untuk meletakkan pivot tabel. Untuk memunculkan pivot tabel pada bidang pivot tabel, klik sesuai dengan field yang diinginkan. Misalkan di sini saya klik gender, kemudian jabatan, gaji pokok, tunjangan, dan total gaji, maka di situ di sheet akan muncul sesuai yang kita klik. Sedangkan untuk kolom dan baris, misalkan pada gender kita geser ke kolom, maka otomatis nanti gendernya akan berada pada kolom yang ada. Untuk membuat pivot chart, terlebih dahulu kita blok pivot tabel yang sudah pernah kita buat. Selanjutnya kita pilih sisipkan atau insert, kemudian pilih pivot chart, kemudian pilih tipe chart yang akan kita buat. Selanjutnya klik OK. Untuk mengubah gaya dan warna pada pivot chart, caranya klik gambar kuas, kemudian kita pilih gayanya serta warna dari diagramnya. Sedangkan untuk memberi judul dari sebuah pivot chart, klik tanda plus di atas tanda kuas, kemudian klik elemen yang akan ditampilkan. Misalkan di sini pada elemen bagan saya munculkan judul sumbu, kemudian judul bagan, dan sebagainya. Jika kita melakukan perubahan pada pivot tabel, maka secara otomatis pivot chart secara dinamik akan menyesuaikan dengan pivot tabelnya. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.